luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah sahibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam istiqomah ini Allah ciprati barokahnya kepada saya jemaah semuanya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu, mantu dan segenap seluruh santri wa santriya Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, semoga senantiasa guru dan orang tua wabil khususnya diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doa-doanya, Allah sukseskan segala program-programnya. Wabil khusus bersama program Cekoneng Sekoneng Al-Baghdadi Allah sukseskan, yang insya Allah akan lonceng di bulan Agustus nanti. Semoga semuanya diberikan lancar dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga program bersama Menteri Badan Gizi Nasional untuk makan gratis juga, dapurnya pun sudah jadi di Al-Baghdadi, dan insya Allah akan ada dapur makan gratis sebanyak 20 dapur sekabupaten Karawang yang membutuhkan karyawan masak kurang lebih 470 orang, karena untuk satu dapur 47 orang. Kemarin juga Haji Napin juga, mungkin pertemuan malam ini Haji Napin saya suruh Pak Haji Napin ada lahan, juga ada bangunan, coba Pak Haji datang ke Al-Baghdadi untuk program Badan Gizi Nasional. Nah ini mudah-mudahan semuanya program-program beliau disukseskan oleh Allah. Terlebih dzikir manaqib yang kita amalkan ini wasilahnya dari beliau. Semoga memberi tambahnya mustajab di dalam doa-doa kita kepada Allah, tambahnya keberkahan bagi hidup kita, keluarga, anak cucu keturunan kita, semuanya semoga barokah sama-sama ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walillallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur senantiasa kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah alhamdulillah sampai detik malam Kamis ini kita semua masih ditakdirkan di dalam nikmat, lezat dan kekuatan di dalam istiqomah. Lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang alhamdulillah di bulan ini adalah awal daripada bulan Muharram yang mulia. Betul apa enggak? Kalau malam Jumat Kliwon kemarin bertepatan dengan 1 Suro atau 1 Muharram, di mana bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah malam minggu besok jatuh kepada 10 Muharram, di mana bulannya atau tanggal harinya anak yatim. Betul apa enggak?
kita mungkin akan mengadakan santunan yatim pas malam Kamis Kliwon, yaitu tanggal 17 Juni. Berarti malam Kamisnya lagi. Insya Allah, kalau diperkenankan dan diridhoi oleh Allah. Gak usah yatim yang di luar, yatim yang di dalam sini saja. Betul banget? Insya Allah. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita semua ini yatim apabila kita tidak kenal dan lalai kepada Allah. Betul apa enggak? Kalau yatim Abah juga sama, yatim piatu. Pak Maman juga sama, itu yatim piatu. Betul apa enggak? Haji Kamat juga sama, yatim piatu. Betul apa enggak? Tapi yatim itu pada hakikatnya ketika kita tidak merasa bahwasanya yang menghidupkan, yang memiliki hidup, yang memberikan daya kekuatan hidup sampai kita mati kembali kepada Allah, ini semua mutlak kekuasaannya Allah. Amin Allahumma. Ketika kita butuh ditolong, bukan Allah yang kita mintakan pertolongan, tapi makhluk. Betul enggak? Nah itulah yatim. Tapi ketika kita masih merasa butuh kepada Allah untuk ditolong, butuh untuk dikabulkan doa-doa kita oleh Allah, butuh untuk dibimbing perjalanan hidup kita oleh Allah, berarti kita masih di dalam kebersamaan dengan kekuatan Allah. Allah yang Maha Hidup, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allah Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri. Yang menghidupkan ekonomi adalah Allah, yang menghidupkan hidup kita adalah Allah, yang menghidupkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita mutlak sama Allah. Maka kita harus ingat bersyukur kepada Allah. Zikir, tawasul, doa, wujud rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah masih diberi sehat, alhamdulillah masih diberi selamat, betul? Alhamdulillah masih diberikan nikmat ibadah, walaupun seminggu sekali istiqomah bisa zikir, doa berjamaah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di bulan Muharram ini terjadi berbagai macam kisah dan riwayat kenabian para nabi dan rasul yang Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dari kegelapan menjadi terang. Salah satunya Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, dibawa ke 7 samudra, dibawa kepada kegelapan, berdoa kepada Allah ingin dikeluarkan dari perut ikan karena di dalam perut ikan magelang. Di bulan Muharram ketika dia membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, aku pendosa. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Engkau yang maha suci dan aku orang yang selalu menzalimi diri dengan dosa. Ketika Nabi Yunus sadar seperti itu, bersujud di dalam perut ikan, kemudian dimuntahkan oleh ikan itu dan diberikan gelar kenabian sehingga dia pun keluar dari kegelapan menjadi terang benderang. Itu terjadi di bulan Muharram. Mudah-mudahan jamaah manakib kecipratan barokahnya yang kegelapan pikiran, kegelapan ekonomi di bulan Muharram ini dibuka terang benderang jalan hidupnya oleh Allah. Amin Allahumma. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini yang membangun Ka'bah sebagai Baitullah. Haji Kaman kemarin ketika menunaikan rukun Islam yang kelima naik haji, ngelihat Ka'bah nangis apa tidak? Nangis. Betul kan? Itu yang bangun Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, dia iman kepada Allah tapi bapaknya tukang bikin patung. Betul kan? Bapaknya tukang bikin patung. Patung Lata, patung yang namanya Lata, Uja, yang disembah-sembah kaum Yahudi di saat itu yang bikin bapaknya, dikampak-kampakin sama anaknya tuh patung. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar di dalam bara api. Bukan nolongin tuh bapak, malah suruh nyukurin. Ini diujinya oleh Allah.
Makanya jangan salah, kadang ada anak durhaka kepada orang tua, itulah maunya Allah. Orang tua nggak peduli dengan anak, itulah maunya Allah. Kalau kita nggak melarikan semua kepada Allah, dilarikan kepada siapa? Jangankan kita manusia biasa, Nabi diuji seperti itu oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam di dalam api, apa kata bapaknya? Syukur kata gua ke raja mah jangan dilawan. Betul enggak? Kekuasaan jangan dilawan, modal di dalam api, katanya bapaknya Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim membaca kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindungku, cukuplah Allah sebaik-baiknya penolongku. Alhamdulillah. Ini pun yang selalu diamalkan oleh jamaah mana? Makanya hati yang panas ademkan dengan hasbunallah wa ni'mal, pikiran yang panas, kehidupan yang panas ademkan dengan memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pernah dibaca ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api, bukan hanya saat itu, tapi 40 hari 40 malam, dan diselamatkan oleh pertolongan Allah. Sebab pertolongan Allah itu pun terjadi di bulan Muharram. Di bulan Muharram, ya ingat, di bulan Muharram. Ini banyak sejarah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun dan tentaranya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, bertemulah Laut Merah. Ketika Haji Kamat ke Mekah mungkin naik pesawat, ketika ngelewatin yang namanya Laut Merah itu pesawat benar apa enggak sih? Itu ngelewatin Laut Merah. Laut Merah, ketika di depan Laut Merah Nabi Musa tidak bisa mencari pertolongan di belakang Fir'aun dan tentaranya. Di depan Laut Merah, kemana Nabi Musa meminta pertolongan? Maka dia memohon kepada Allah, ya Rob, di depan lautan, di belakang Fir'aun dan tentaranya, saya tidak bisa lari kemanapun kecuali bisa lari kepada Engkau. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dengan tongkatnya, pukulkan tongkat kamu itu ke laut. Dengan membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini ada di dalam surat ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki terjadi sesuatu, kalau Allah sudah punya kehendak, terjadilah sesuatu itu. Kita tidak bisa menolak kehendak Allah. Tidak bisa. Manusia diuji sakit, gak bisa nolak sakit. Diobatin kemana? Wayahnya sakit, ya sakit. Betul benar? Wayahnya dihina, ya dihina. Wayahnya dicaci, ya dicaci. Wayahnya hidup itu wayah-wayahan. Buayanya ngantuk, gak ngantuk. Betul benar? Biar ceramah pakai sound system gede, yang ngantuk mah molor paling belakang, nyari pojokan, kayak begitu. Udah mana aja lemahnya? Alhamdulillah. Tapi maksudnya wayahnya, betul benar? Dari pagi ibu-ibu yang jualan cetrok, dagang cetrok. Yang jaga warung, jualan warungnya. Betul benar? Yang tani, jualan tani. Diajak zikir malam kemisannya, emang udah wayangnya tinggal nahan lelahnya. Tapi lelah pun masih dipaksa oleh Allah untuk istiqomah. Alhamdulillah.